Ada diskusi dengan tokoh-tokoh tadi dari apa menyikapi hadirnya IKN itu. Nah, banyak hal ya, termasuk bagaimana penguasaan terhadap tanah itu juga penting sekali. Nah, kemudian bagaimana nanti akses orang asli terhadap berusaha. Nah itu budaya juga karena kita belajar dari kasusnya Betawi ya, bagaimana begitu masifnya jadi budaya luar itu masuk ke Betawi. Itu juga Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan menginterview salah satu YouTuber ya, pemerhati masyarakat Dayak ya. Dengan Pak Medi ya, Pak Medi. Ini Pak Medi. Channelnya Wonderful Borneo. Nah, jadi di sini saya mau tanya nih sama Pak Medi ya. Jadi saya ada lihat salah satu video yang isinya webinar yang diadakan sama Pak Medi, Pak. Jadi itu tentang tips atau kiat mungkin ya persiapan masyarakat Dayak Pasir, Pak ya, ketika nanti IKN pindah ke Kalimantan Timur ya, tepatnya di Pasir ya kan. Nah, mungkin dari Pak Medi ada sedikit kiat ya yang bisa kita sampaikan ya untuk teman-teman pendengar di Kaltara atau mungkin di Kaltim ya. Mungkin gimana Pak Medi? ya, salam budaya ya, perkenalkan saya nama saya Medi Budun ya, asli saya orang Pasir, Tulen, asli Tulen ya. Pak ya? Ya, Tulen, nggak ada campur-campur dari orang tua saya dan ayah dan ibu saya. Tepatnya dari desa Sendelei sebenarnya ya. Tapi secara leluhur saya itu dari Semuntai, dari ibu saya Semuntai, sementara dari ayah saya orang Adang Lembok. Itu masih wilayahnya tidak terlalu jauh beda lah, tidak jauh jaraknya. Itu masih wilayah pasir semuanya. Nah, keluarga besar saya tersebar di mana-mana di wilayah pasir. Itu ada yang di Pandajam Pasir Utara juga banyak, dari keluarga dari bapak maupun ibu. Nah, kebetulan memang ini memang IKN ini sangat ya, terus terang aja karena keluarga saya tepat di daerah sekitar titik nol itu juga ya, keluarga ibu maupun bapak saya banyak. Nah, itu dan apa tuh namanya pasti berdampak terhadap kehidupan keluarga besar ya, khususnya Pasir ya. Makanya kemarin Bapak mencari ya, mengumpulkan ide-ide dari dari tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh masyarakat Dayak ya kan. Ya. Apa sih yang perlu kita siapkan ya kan? Nah itu kebetulan kemarin itu memang bukan hanya dari Pasir saja, tapi dari khususnya dalam rumpun Luangan Rekan Tatau itu ya. Nah, itu ada beberapa suku di dalam satu rumpun itu ya. Saya sebutkan salah satu ya, beberapanya yaitu Dayak Bentian, kemudian Dayak Benua, kemudian Dayak Dea, itu kemudian ada juga Lawangan yang ada di Kalimantan Tengah, kemudian suku Dayak Taboyan, ada Dusun Witu, Dusun Malang, kemudian Dusun Bayan, Dayak tadi sudah disebutkan ya, dari Kalsel Dayak Dea. Yang dari Kaltara? Dari Kalimantan Tengah itu Dayak Lawangan. Kalau Kalimantan Utara tidak ada sebenarnya. Itu nggak ada kaitan kerumpunannya. Gitu ya. Nah sebenarnya ada juga seperti Tunjung juga termasuk gitu, tapi Tunjung itu turunan dari Dayak Benua. Itu. Setelah Benua baru dia ke Tunjung begitu. Nah begitu juga seperti Dayak Lawangan tadi. Dayak Lawangan itu dia menularkan juga budayanya ke Dayak Maanyan gitu, dari sisi budaya itu ya. Nah sebenarnya ciri-ciri khasnya itu kan asal usul nenek moyang itu, dari mana asal usulnya. Kalau mereka menyebutkan tuh asalnya dari Regan Tatau sama apa misalnya dari Neten Pali gitu. Nah itu artinya memang satu rumpun.
satu nenek moyang gitu. Dan tokoh-tokohnya pun sama, satu tokoh misalnya Nalau, Datu, nah itu sama itu. Dan modelnya juga dalam tradisi ritualnya juga sama, pakai belian. Kalau suku-suku lain itu tidak ada. Belian. Nah itu ritualnya belian. Kemudian tempun itu menceritakan asal usul. Nah itu sama. Nah artinya kalau mereka menyebutkan itu sama, artinya memang satu asal usul. Berarti Dayak Pasir ini yang akan sebagian besar kena dampak IKN ya? Itu sebagian besar memang kena dampak karena memang wilayah ibu kota itu memang ada di Pasir memang seperti itu. Tepatnya di Penajam Pasir Utara. Sepaku. Nah itu tadi mengenai persiapan itu kita ada diskusi dengan tokoh-tokoh tadi dari suku-suku yang saya sebutkan tadi yang memang satu asal tadi itu kita adakan diskusi seperti apa menyikapi hadirnya IKN itu. Nah memang dari analisa yang kita buat ada banyak sekali dampaknya terkait dalam hal penghidupan. Ya sambil ya makan. Ini pesanan siapa? Saya. Oh, iya. Nasi goreng Yongchu namanya, nasi goreng Yongchu. Ya, sambil makan juga. Oke lanjut. Ya banyak hal ya, termasuk bagaimana penguasaan terhadap tanah itu juga penting sekali. Nah, kemudian bagaimana nanti akses orang asli terhadap berusaha. Kemudian juga ya ini akses tanah, terus untuk berusaha seperti apa lagi tuh Pak yang perlu kita perhatikan budaya karena ya Poli bawang putihnya jadi order atau tidak? Jadi tadi ya. Nah itu budaya juga karena kita belajar dari ini sekarang kan kita lagi di Jakarta ya. Jakarta. Nah, Jakarta. Nah kita belajar juga dari kasusnya Betawi ya, bagaimana begitu masifnya jadi budaya luar itu masuk ke Betawi. Itu juga otomatis kan besar sekali pengaruhnya. Begitu juga bagaimana pengelolaan tanah ulayat. Nah, otomatis itu kan nanti kan bagaimana supaya penduduk asli ini tidak tersingkir gitu. Nah jadi jangan tanahnya dijual semua gitu Pak. Dijual segala macam, kemudian ya penyerobotan tanah juga seperti itu. Nah itu yang kita minta memang kemarin dalam diskusi minta supaya ada perhatian dari pemerintah. Bagaimana supaya misalnya dibantu terkait dengan kepemilikan hak tanah. Karena memang secara tradisional kita dari zaman dulu itu memang tidak ada kepemilikan tanah itu secara secara legal sesuai aturan pemerintah Republik Indonesia ya. Nah, itu sejak zaman Belanda, sebelum zaman Belanda pun kepemilikan tanah itu dimiliki secara secara adat gitu. Nah, jadi apa yang diakui adat, tokoh adat, nah itu benar sudah seperti itu. Karena memang zaman dulu itu kan masing-masing pihak kiri kanan depan belakang itu lahan kita itu kan rumpun keluarga semua. Nah itu jadi orang pihak adat itu biasanya udah benar memang itu tidak ada secara tertulis tapi hanya berdasarkan saksi hidup begitu. Itu memang wilayah ini dari batas ini, sungai ini, pohon ini saya ke sana itu punya ini ya. Itu secara adat memang seperti itu. Jadi kelemahannya di situ. Jadi kelemahan ini harapan kita itu bisa dibantu sama pemerintah bagaimana diupayakan untuk mendapatkan legalitas seperti itu. Oke, pertama tanah dengan legalitas. Kemudian gimana lagi Pak? SDM juga. Nah, yang paling penting ini SDM. Bagaimana supaya sumber daya manusia Dayak ini, khususnya orang Pasir ini bisa bersaing, ya begitu. Walaupun memang kita sekarang udah tertinggal, mengejar itu memang perlu perjuangan ya. Kalau berjuang sendiri kan susah. Harapannya kita berjuang itu sambil dibantu juga gitu. Nah, misalnya memberi pelatihan, kemudian
prioritas untuk mendapatkan pendidikan, misalnya ya beasiswa seperti itu, misalnya disekolahkan misalnya ke universitas yang ya terkenal lah, misalnya yang sudah maju, misalnya di Kalimantan, kalau bisa ya di luar Jawa sampai di luar negeri seperti itu. Jadi dari sampai S1, S2, S3 harapan kita seperti itu. Oke, tanah pendidikan. Ya, kemudian pelatihan karena dalam rangka pembangunan sudah mulai konstruksi, otomatis kan membutuhkan tenaga kerja. Nah, itu kalau kita harus sekolahkan dulu misalnya kan sudah lambat kan. Nah, sementara tenaga kerja itu kan harus sudah sekarang dibutuhkan. Kalau untuk jangka panjang bolehlah misalnya disekolahkan di beasiswa sampai ke jenjang perguruan tinggi itu boleh. Itu tapi di jangka panjang. Tapi untuk jangka pendek ini sekarang gitu loh. Ini udah konstruksi udah mulai. Nah, harapan kita ada pelatihan. Nah, misalnya pemberian keahlian hard skill gitu ya. Hard skill itu ya pelatihan kerja langsung memang bisa praktek di lapangan. Nah, itu mungkin sambil dibantu juga karena ini kan ceritanya pekerjaan ini kelas dunia gitu. Nah, jadi yang dibangun ini semuanya serba kelas dunia seperti smart city, ya smart city, semuanya serba smart. Jadi serba smart, nggak mungkin lah tenaga kerjanya itu yang tidak smart. Jadi harus memang tenaga kerja itu yang punya kompetensi yang memang diakui secara secara internasional maupun nasional gitu. Nah, itu makanya itu yang kita dorong supaya yang pertama adalah untuk mempersiapkan SDM lokal gitu, jangka pendek maupun jangka panjang. Itu yang terpenting. Pendidikan dan juga skill ya. Iya betul. Masyarakat Dayak. Skill. Itu yang paling penting. Itu ya yang kita akan kejar, Pak ya. Yang dikejar sama kesatuan istilahnya. Di saat itu serumpun. Nah, kita memang kemarin ada diskusi juga dengan Bappenas. Bappenas itu melalui ada perkumpulan masyarakat adat. Jadi yang secara nasionalnya itu Majelis Adat Dayak Nasional MADN. Juga di dalam diskusi itu juga libatkan Cendekiawan Dayak Nasional ICDN. Ya, gitu. Jadi Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional. Nah, itu kemarin difasilitasi dua perhimpunan itu. Jadi Majelis Adat Dayak Nasional sama Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional itu berdiskusi dengan pihak Bappenas bagaimana supaya merancang ibu kota yang baru ini supaya selaras dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat, khususnya masyarakat Dayak dan secara terkhusus itu orang Pasir. Begitu harapannya. Kemudian ya yang tidak kalah penting juga bagaimana supaya dalam pembangunan itu tidak menghilangkan ciri-ciri khas lokal, misalnya dalam hal seperti di Bali, Pak ya. Ya, Bali misalnya ya menerapkan memunculkan juga identitas lokal, misalnya dari ukir-ukiran, dari misalnya juga ada rancangan bangunan. Di Bali kan budaya Balinya, bangunan Balinya tetap terjaga kan. Terjaga. Walaupun memang kita kita menyadari juga bahwa yang dibangun ini adalah bukan kota kabupaten, kota provinsi, tapi ini memang nasional. Namanya ibu kota Nusantara kan. Jadi ya memang kita tidak bisa juga harus semuanya serba Kalimantan Dayak secara khususnya. Kita menyadari juga bahwa itu adalah milik nasional. Tapi tetap diakomodir juga, ciri-ciri lokal juga harus ada di dalamnya. Oke, siap. Terus kemudian nanti juga tidak kalah penting juga lingkungan itu pohon, kan itu kan penanaman pohon kan, ada penanaman pohon di sana. Nah, harapan kita itu endemik lokal yang ditanam. Jadi bukan kayak pinus atau pohon-pohon yang misalnya ya pohon-pohon dari luar negeri gitu. Nah, tapi memang kita mengembalikan tanaman lokal itu kembali seperti sedia kala aja, supaya tumbuh kembali. Nah, seperti sekarang kan sangat kurang itu. Apalagi dilokasikan itu kan memang sekarang semuanya monokultur.
tanaman industri gitu. Jadi bagaimana supaya tetap variatif. Jadi tanaman endemik lokal, kemudian binatang-binatang juga yang dilepas di dalam situ jangan merpati gitu. Tapi burung gang gitu. Nah, gitu. Bebas berterbangan di dalam IKN kan cantik kan? Itu aja mungkin singkatnya. Terima kasih Pak Medi. Kalau mau jelasnya mampir di channel kita Wonderful Borneo. Nah, Wonderful Borneo. Ada lambang Pulau Kalimantan. Gitu. Ya, salam budaya. Salam budaya. Ya, terima kasih Pak Medi atas informasinya. Ya, demikian ya teman-teman, tips ya dari Pak Medi ya selaku pemerhati budaya Dayak ya dalam persiapan IKN. Jadi ada yang perlu dipersiapkan ya tanah, ya, mungkin pendidikan juga untuk anak-anak dan keahlian. Dan terakhir tadi apa ya, keahlian terus apa lingkungan ya, dan adat istiadat yang dijaga juga gitu. Oke, itu aja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.